Seorang gadis membeli sebuah kotak berisi mutiara yang berkilau seperti emas dan bekerja hingga larut malam untuk merangkainya menjadi gaun. Keesokan harinya, saat gaun megah itu diperlihatkan kepada semua orang, mereka terkesima. Bahkan bosnya Ani, seorang desainer ternama, terpukau. Ani berniat mengklaim gaun itu sebagai hasil karyanya. Tetapi itulah yang memang sudah direncanakan oleh Lucy. Ia telah menyembunyikan sebuah rahasia dalam gaun itu untuk mengalahkan bosnya. Malam itu, saat peluncuran koleksi baru perusahaan, sebuah sepeda motor tiba-tiba menerobos karpet merah. Dari kepulan asap muncul seorang gadis misterius. Pakaian hitam dan emas yang dikenakan menarik semua perhatian dan kamera-kamera langsung mengarah kepadanya. Sorotan yang tadinya tertuju pada Ani langsung sirna. Saat itu juga lampu-lampu padam dan bayangan seorang pria bercahaya muncul di dinding gedung dengan nama Cruel. Kerumunan mulai berbisik saat Cruel menghilang dengan gaya. Nama itu mulai menjadi kekuatan tak terbendung di dunia mode. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah acara besar di London, mobil Ani tiba-tiba mogok dan pintu mobilnya macet. Saat itu Cruel kembali muncul, membentangkan gaun panjangnya di atas mobil. Gaun yang dihiasi kain mewah dan mawar berwarna hitam merah itu memukau media. Keesokan harinya, semua surat kabar dipenuhi dengan berita utama tentang sensasi baru di dunia mode, Cruel. Namun, Ani bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia segera memerintahkan penyelidikan tentang siapa sebenarnya Cruel. Namun Cruel begitu cinta hingga polisi pun tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sementara itu Cruel diam-diam bekerja di perusahaan Ani dengan nama aslinya. Sambil mempersiapkan langkah selanjutnya, Ani mulai curiga dan bertanya kepada Lucy mengapa ia menyembunyikan bakat aslinya. Lucy menjawab bahwa ia hanya melakukan hal-hal itu di waktu luangnya. Ani tersenyum licik dan berkata, "Waktumu, desainmu, suara semuanya milikku. Sepertinya aku telah menemukan mahakarya baru." Pada peragaan busana minggu berikutnya, Ani tampil menggunakan gaun yang sama seperti yang pernah dirancang oleh Cruel. Tetapi tepat saat itu, sebuah truk sampah berhenti di luar. Tutupnya terbuka dan tumpukan pakaian jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Cruel muncul dari balik tumpukan dengan senyum elegan. Ia naik ke atas truk dan saat truk itu melaju, orang-orang menyadari bahwa tumpukan pakaian itu sebenarnya adalah gaun yang panjangnya 15 meter dengan Cruel berdiri di atasnya sambil tertawa. Kamera-kamera terus berbunyi, sementara panitia acara mulai merasa geram. Penjualan rumah mode milik Ani pun anjlok drastis. Kini, Ani ingin Cruel ditangkap tetapi tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Frustasi Ani mengandalkan harapannya pada malam mode paling bergengsi dalam setahun, yakin bahwa gaun emas megahnya akan mengembalikan reputasinya. Tetapi Cruel telah merancang rencana lain. Ia mengisyaratkan kepada rekannya untuk menyusup ke rumah mode dan sengaja meninggalkan beberapa petunjuk tentang pencurian. Annie yang makin waspada mengunci semua gaunnya di dalam sebuah berangkas, tetap itulah yang justru diinginkan oleh Cruel. Pada hari peragaan, saat berangkas itu dibuka, ribuan serangga berterbangan keluar. Kepanikan pun terjadi dan orang-orang berlarian ketakutan. Gaun-gaun mewah Annie hancur total.